Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, ketemu lagi dengan RBO Laut Channel. Kali ini saya akan coba beri penjelasan sedikit tentang cara setting audio untuk aplikasi OBS Studio. Sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, kemudian subscribe dan nyalakan lonceng tentunya. Baik, kita langsung saja ke aplikasi OBS Studio. Di sini bisa kita lihat settingannya seperti ini ya. Untuk dapat men-set audio, sebelumnya teman-teman bisa pilih di gear ini ya, kemudian pilih Advanced Audio Properties. Nah, ini. Nah, di sini settingannya secara default adalah 0 sebetulnya. Ini 0 dan ini 0. Jadi pada desktop audio standarnya itu 0. Ini posisinya yang ini. Nah, kenapa saya bikin 10,5 ya, lebih kurang 10,5. Ini supaya begitu ada video yang berjalan, khususnya untuk para gamer ya, jadi suara audio pada desktop itu tidak mengalahkan suara kita ini. Nah, kalau ini suara kita yang di sini. Jadi kalau saya pelankan ya, misalkan 11, terdengar suara lebih pelan. Kita pelankan lagi, suara lebih pelan. Apalagi kalau 0. Jadi tidak ada suara sama sekali ya. Jadi ini pengaruhnya di sini. Yang ini saya bikin 30% dari suara full, 30%. Kemudian ini defaultnya 0. Nah, ini sama teman-teman mungkin akan terdengar agak berbeda. Di sini saya bikin 500 supaya lebih halus suaranya. Nah, kalau untuk menampilkan suara, sebetulnya ini settingan defaultnya itu adalah monitor off. Jadi teman-teman tidak akan ada suaranya seperti ini ya. Tes. Nah, tes. Jadi meskipun kita bicara, kalau posisi monitor off itu tidak akan keluar suaranya itu. Nah, jadi kita setting monitor dan output. Biasanya settingan monitor dan output itu untuk para gamer gitu. Tapi kalau untuk kayak saya yang suka bikin tutorial, biasanya hanya monitor only gitu. Kadang-kadang saya beralih antara dua ini saja gitu.
Kemudian yang harus diperhatikan itu adalah di track. Defaultnya ini sudah seperti ini. Untuk desktop audio itu yang dicentang hanya yang tidak dicentang hanya nomor 2. Jadi jangan diutak-atik ini, jangan diganti-ganti. Begitu juga dengan mix aux-nya. Itu yang tidak dicentang adalah nomor 1. Jadi sisanya 2-6 ini tercentang secara default. Gitu. Untuk video capture ini posisinya ini ya, ada saya di sini. Video capture kalau dihilangkan dia akan hilang juga. Nah, itu. Jadi kalau ada dinyalakan posisi ini, maka tampilan wajah saya pun ada, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa video capture ini berpengaruh. Begitu muncul ya, dia akan muncul juga di sini. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah di setting filter. Setting filter ini berfungsi untuk menghaluskan suara atau menghilangkan noise yang mengganggu. Jadi yang ada itu bisa disiapkan item-item ini. Yang pertama, kompresor. Ini sebetulnya defaultnya bukan seperti ini, tapi posisinya ini saya ingat-ingat dulu ya, 1 minus 20 sama 1000. Defaultnya itu adalah ini. Nah, bisa teman-teman rasakan perbedaan suaranya. Jadi ini saya bikin 1. Di sini thresholdnya saya bikin 20. Minus 20. Untuk rilisnya saya bikin 1000 milisecond. Itu. Kemudian di sini ada juga noise suspension. Defaultnya itu posisinya ada di sini, high quality. Kita perhatikan perubahannya ya. Halo. Nah, ini ada keluar kresek-kresek dikit. Tapi saya karena komputernya standar, jadi saya pakai SpeedX lower CPU dengan levelnya minus 30 dB. Kemudian di sini ada noise gate. Noise gate itu defaultnya ini. Nah, akan ada perbedaannya. Yes, perbedaannya itu. Tapi saya bikin di sini 75 atau 70. Sedangkan ininya bisa 30 atau 40. Nah, sedangkan di sini kita tidak perlu utak-atik, biarkan saja. Kemudian di sini ada limiter ya. Ini saya fullkan semua. Defaultnya adalah ini. Teman-teman bisa dengarkan perbedaannya. Kalau thresholdnya saya fullkan, tes
kemudian rilisnya saya fullkan, tes. Nah, ini kita defaultkan lagi, tes. Ada perbedaan. Ini saya fullkan supaya ada terkesan echo sedikit. Sedangkan equalizer ini sebetulnya tidak ada di OBS Studio. Jadi saya lupa ini installnya dari mana. Tapi fungsinya dia sebagai equalizer. Nah, kita lihat tampilannya ya. Seperti ini. Jadi ini lebih cenderung untuk yang suka main musik biasanya. Ini kita bisa rubah. Nah, tes. Ada perbedaannya. Tes. Jadi itu ada perbedaan. Nah, ada sedikit echo. Ya. Ini bisa kita turunkan. Tes. Ya. Tes. Ya, ada perbedaannya. Jadi ini pengaruhnya seperti di studio musik. Ada sedikit echo. Kita turunkan dikit. Ini standarnya 0. Ini 0. Ya. Jadi itu kita bisa atur sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini tadi -3 ya. Ini 5. Oke. Kita balik lagi. Threshold release 200. Kompresor. Nah, ini kita coba turunkan. Tes. Kemudian ini tes 10 ya. Tes. Nah, ada 9. Oke. Sekarang kita coba kalau misalkan kita hilangkan, bagaimana pengaruhnya ya. Kompresor. Tes. Nah, ini kompresor. Noise suspension. Nah, ini ada suara kresek-kresek. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan suara noise di belakang gitu. Begitu juga dengan noise gate. Kalau saya hilangkan, ini akan lebih nambah suaranya, itu agak kurang enak. Ini dihilangkan, ini dihilangkan. Nah, ini aslinya, suara aslinya. Nah, ada perbedaannya. Tes 1, 2, 3. Tes. Hilang. Jadi suara noise di belakang itu hilang. Ini juga sama. Nah, yang perlu
teman-teman perhatikan juga adalah pada saat setting. Di sini kalau pada saat tidak sedang merekam, ini kita bisa pilih bahasanya apa saja. Yang perlu dilihat adalah di output, kemudian di sini pilihannya adalah CBR, kemudian bitrate-nya ini 150, defaultnya kalau di settingan saya ini adalah 2500. Kita lihat nih perubahannya, tes 1 2 3, ini defaultnya, tapi saya bikin jadi 150. Nah, kemudian audio defaultnya itu seperti ini. Kalau menurut teman-teman nanti delaynya terlalu jauh, itu bisa dipilih yang 4 kHz. Ini saya 48, yang lainnya tidak perlu diutak-atik. Video juga tidak perlu, jadi biarkan di 1280 kali 720. Nah, mungkin itu teman-teman settingan audio untuk aplikasi OBS Studio. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di komputer teman-teman. Demikian penjelasan tentang setting audio. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk like, komen, kemudian subscribe dan nyalakan lonceng tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di konten tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.